Kita dengan hormat ini bisa mengisi bangku-bangku yang ada di depan terlebih dulu. Di sebelah kiri kita kosong, Bapak Ibu. Silahkan mengisi bangku-bangku yang kosong di sebelah sini terlebih dulu. Dan nanti saudara-saudara kita yang datang belakangan boleh duduk di belakang. Ini kali kedua saya ada di tempat ini, Bapak Ibu. Mungkin sudah lupa Bapak Ibu semua, nama saya Melisa. Kalau di sini Mes Papua, saya orang Manado, jadi tong deng tong. Jadi kita sama-sama orang Timur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita bawakan satu pujian ini. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Ayo pujian ini bersama-sama. Katakan Bapakku datang. Bapakku
bisa dibebaskan. Amin. Malam hari ini kita percaya ada pembebasan bagi kita semua. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan saudara, dengarlah saudara, sambil bertepuk tangan boleh semua. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu bila tahun Yobel akan bebaskan tawanan. Sekali lagi katakan saudara, saudara, dengarlah saudara, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu bila tahun Yobel lagi bersama katakan saudara, dengarlah saudara, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu bila tahun Yobel akan ada bebaskan tawanan. Mana suaranya? Lebih semangat lagi ya mau dibebaskan. Yang tunggu dan yang buta, orang-orang yang dibebaskan telah memberikan tepuk tangan lebih berjaya bagi buat Tuhan kita. Ya Tuhan yang senantiasa memberikan kita sukacita dan keringanan. Amin. Lebih semangat lagi kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Sama-sama katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa
kipas yang kepanasan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau Yesus Tuhan yang senantiasa mempesona. Malam hari ini Tuhan, kami menyatakan kami mengasihi Engkau dalam segala keadaan, baik itu berlimpah maupun kurang. Bersama aku juga jauh
persoalan kami, apapun yang jadi permasalahan kami, apapun yang sedang menekan hidup kami. Kami tahu seperti firman-Mu berkata bahwa tidak ada sehelai rambut kami jatuh pun tanpa sepengetahuan Tuhan. Kami tahu tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Izinkan kami hari ini mendengarkan sabda-Mu. Malam hari ini kami tahu Tuhan, kami bukan memberikan waktu yang sisa, tapi kami menyisikan waktu kami untuk menghadap tahta ilahi. Dan karena darah Kristus, karena anugerah Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk datang, menyembah, memuji, masuk ke ruang kudus. Makasih Tuhan. Berapa kami yang hadir, Tuhan bekerja, kami merasakan hadirat. Pimpin hamba-Mu, apapun yang dipersiapkannya, kami percaya semua didedikasikan untuk kemuliaan bagi satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita berdoa, mengucap syukur, siap sambut firman-Mu. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan boleh kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih. Haleluya. Kamu berdekatan, coba kasih senyum sama samping kiri kanannya. Itu dia. Silakan sama samping kiri kanannya Bapak, Mama, kita lagi ibadah. Haleluya. Iya kan? Saya senang setiap kemari. Ini Bapak kita live ya? Iya. Oh iya. Di Facebook. Oke, live Facebook ya. Biar kita tahu bahwa kita ditonton orang banyak sudah ya kan? Haleluya. Kita jadi berkat malam hari ini. Coba bilang sama samping kiri kanannya. Karena kita live juga, tidak live juga, maka kita akan tetap semangat. Berikan tepuk tangan yang paling berikan kepada Tuhan. Baik. Haleluya. Saya sudah lama tidak dari sini ya. Sudah tahunan ya, berapa tahun gitu. Bapak-bapak yang di belakang sana bolehkah maju ke depan sini? Yang di belakang boleh maju ke depan, ini masih ada bangku-bangku kosong. Ya, ayo Bapak, Ibu, Mama, mari maju ke depan sini. Ya, saya akan berbicara satu tema yang menarik, yang memberkati kita malam hari ini. Tapi kalau tidak mau maju ke depan, saya akan berbicara tentang persepuluhan. Mana saudara pilih? Iya kan? Haleluya. Ada yang bilang daripada berbicara persepuluhan, duduk saya ke depan sudah. Haleluya. Ya, baik. Bapak Ibu yang kekasih, hari-hari ini nggak kebetulan, saya bulan November ini banyak berbicara tentang keluarga dan rumah tangga. Dan tidak kebetulan, saya melihat banyak di antara kita yang sudah usia di sini ya. Sudah usia 50, 60, betul ya? Ada yang 40-an. Nah, tidak kebetulan, hari-hari ini memang ada begitu banyak, mainkan pianonya pelan-pelan, ada begitu banyak masalah keluarga dan rumah tangga, betul ya? Kita mendengar saudara di Facebook, ya, KDRT, kita mendengar saudara dan membaca, ya, Indonesia tergolong saudara negara yang fatherless. Apa fatherless saudara? Papanya ada tapi tidak berfungsi. Iya kan? Saudara kemarin lihat menyedihkan sekali dengar di Surabaya ada satu orang anak pendeta mengakhiri hidupnya, ya, dengan cara bunuh diri, saudara. Pelajaran-pelajaran itu yang kita ambil. Saudara, anak pendeta itu saudara meninggal dunia karena bunuh diri. Tapi saudara lihat, saudara, kesaksian seorang pendeta itu jadi berkat dan mengingatkan kita semua bahwa perlu kita punya waktu bagi anak-anak kita untuk mendengarkan, betul? Itu jadi saudara berkat, ya, saudara yang kasih. Memang anaknya saudara korban, tapi saudara kesaksian orang tuanya memberkati kita semua. Saudara, lihat saudara, ya, ada saudara orang terkenal yang namanya personil One Direction. Mungkin di sini gak banyak kenal, anak-anak muda kenal, betul ya? One Direction ya, itu orang terkenal apalagi, punya uang dan segala macam. Bunuh diri juga, Bapak Ibu. Iya kan? Apa yang kurang? Berarti punya uang, tidak punya uang, ada jabatan dan tidak ada jabatan, orang miskin dan orang kaya, bilang sama samping kiri kanan, punya persoalan masing-masing, sudah ya. Amin. 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 Saya akan pelan-pelan bicara supaya kita bisa dengar terus. Jadi sepanjang bulan ini saya berbicara Bapak Ibu yang kekasih tentang rumah tangga dan keluarga. Saya harap malam hari ini kita antusias. Ada anak muda, saya lihat ada orang tua,
ada laki-laki dan ada perempuan. Mungkin ayat ini akan menjawab kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Titus 2. Saya saran kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah matanya tidak awas lagi, coba didengarkan sebentar. Mana tahu ada yang tidak lagi awas matanya membaca Alkitab. Bapak-bapak, nanti boleh ambil handphonenya di rumah, ambil handphonenya, ketik Alkitab suara. Ya, Alkitab suara itu Alkitab yang dibacakan tapi ada musiknya, tidak ditambahin, tidak dikurangi. Ada 800 pendeta yang membacakan Alkitab itu. Salah satunya adalah saya Rasul Paulusnya itu. Ya, di dalam Alkitab suara itu 800 orang itu pendeta membacakan Alkitab itu. Jadi kalau nggak bisa lagi baca karena kecil-kecil ayat Alkitab, bapak, mama, ya, dengarkan itu Alkitab suara. Itu sangat memberkati karena ada musiknya. Kata-katanya tidak ditambahin, tidak dikurangi. Ya, itu dari Tuhan. Oke, baik. Ya, yang bersemangat katakan haleluya. Bersemangat katakan haleluya. Coba laki-lakinya yang tua maupun yang muda sama-sama katakan menyala abangku, bilang. Menyala kakak. Mantap. Bilang sama samping kiri kan. Kau mantap bilang. Kau andalan. Haleluya. Oke. Titus 2, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Titus 2, ya. Titus 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Titus 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya tunggu yang buka Alkitabnya, ya. Titus itu ayat, kitab yang pendek, saudara. Cuma ada 3 kitab, ya. Titus 1, 2, 3. Oke. Titus 1. Berarti Titus itu di perjanjian lama apa perjanjian baru, Bapak? Perjanjian baru. Bilang sama samping kiri kan. Kalau kau bilang perjanjian lama masuk neraka kau bilang. Oke, ya. Oke. Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya pelan banget ini. Worship leadernya saudara sama tim pujiannya udah ketawa lihat saya. Karena biasanya khotbah saya bukan seperti ini, saudara, ya. Saya cepat sekali biasanya, saudara. Tapi untuk malam ini nggak apa-apa. Biar kita mengerti, kita diberkati lewat kebenaran firman ini. Yang setuju katakan amin. Titus 2 ayat 1 sampai dengan ke-8 dan nanti kita baca sama-sama ayat 15-nya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Apa judulnya? Apa judulnya? Kewajiban orang tua, pemuda, dan sekali lagi dengan keras. 2, 3 ya. Saya tanya dulu sebelum mulai saya khotbah. Kita hari-hari ini ya banyak menyelesaikan kewajiban apa menuntut hak. Bilang sama samping kiri kan, wajahmu kayaknya suka menuntut hak. Betul kan? Ya, coba jujur, coba terbuka. Kita hari-hari ini suka menuntut hak apa kewajiban? Apa menyelesaikan kewajiban? Menuntut hak, betul nggak? Bahkan kita menuntut orang lain untuk sempurna, padahal kita nggak berkaca. Makanya Alkitab berkata apa? Saudara perhatikan baik, ya. Haleluya. Dikatakan sama saudara, serbuk di seberang laut bisa kita lihat, saudara. Tapi balok di depan mata kita nggak bisa kita lihat. Bilang sama samping kiri kanannya, saya sudah kenal orang itu. Bilang. Amin. Amin. Oke, ya. Sekali lagi kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Saya ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat 2 dan kita bergantian. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Sama-sama ayat 2. Ini laki-laki saja. Ini laki-laki saja. Laki-laki saja. Laki-laki. Yuk 2, 3 ya. Laki-laki yang 2 hendaklah hidup sederhana. Lebih keras lagi boleh nggak laki-laki? 2, 3 ya. Laki-laki yang 2 hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dan iman. Terima kasih ya. Nah sekarang perempuan-perempuan, ini ibu-ibu, mama-mama, yuk silakan 2, 3 ya. Jangan apa? Tetapi cakap. Ayat 4-nya masih perempuan.
Demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka apa? Menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ayat 15, sama-sama 2, 3 ya. Beritakanlah semuanya itu apa? Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan adalah orang yang menganggap engkau rendah. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Katakan kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap. Bapak Ibu, dengarkan saya. Kita sudah bagi tadi ayat-ayatnya. Saya mohon kita fokus semua. Kita sudah bagi tadi ayat-ayatnya, betul nggak? Ya, ayat 1, ayat 2, saudara, sedikit sekali ayatnya untuk laki-laki, betul nggak? Tapi waktu saya baca ini, saudara, laki-laki hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketukunan. Sedikit, saudara, cuma 2 ayat, tapi itu padat banget, bapak-bapak. Ternyata begini, halo anak muda, halo perempuan-perempuan, halo ibu-ibu muda, halo bapak-bapak muda, halo bapak-bapak tua, halo ibu-ibu tua, halo anak-anak muda, halo hamba-hamba Tuhan. Saya mau berkata, Alkitab ini berkata, saudara, kalau kita akumulasikan semua, saudara yang kekasih, tidak ada gunanya ibadah kita, saudara yang kekasih. Kita terus beribadah, saudara, tapi kita tidak hidupi, saudara yang kasih, ayat 1 sampai ayat 8 ini. Maka ayat 15-nya menjadi jawaban bahwa kalau saudara yang kasih kita tidak lakukan itu, kita tidak punya wibawa, dan kita, saudara yang kasih, direndahkan orang lain. Amin. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, perhatikan saya. Saya mau berkata, ya, kekristenan, saudara, kekristenan tidak melulu bicara tentang moralitas. Mungkin ada orang yang berkata ayat 1 sampai ayat 8-nya adalah berbicara tentang moralitas. Ada orang mungkin berkata kekristenan tidak semua, saudara, tidak hanya berbicara tentang moralitas. Tapi saudara yang kasih, saya mau berkata, ternyata dikatakan saudara yang kasih, perhatikan baik, saudara yang kasih, ya, dikatakan ayat 8, sehat tidak bercacat, tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara dikatakan, saudara ayat saudara 15-nya, beritakan semuanya itu, nasihati, yakinkan orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Saya baca, saudara yang kasih, perhatikan baik, saudara. Ayat-ayat ini mengatakan kepada kita, saudara, bahwa saudara yang kasih, ternyata Bapak Ibu, ya kan, siapa yang merendahkan saudara diri kita? Kita sendiri, bro. Halo? Apalagi kita Kristen dari dulu, betul? Kita bilang kita kan Kristen dari dulu. Kita bilang jangan ajari saya, apalagi kita gantong-gantong Kristen ini. Tahu saudara cerita ini, saudara? Cerita Titus ini, saudara, Rasul Paulus mengirim anak rohaninya, dikatakan saudara yang kekasih, anak yang sah dalam iman, yaitu Titus. Titus dikirim ke satu pulau, saudara yang kasih. Kita sadari ya, kita juga di pulau. Pulau apa namanya, saudara? Pulau Jawa. Saudara, Paulus mengirim Titus ke satu pulau lepas pantai, namanya Pulau Kreta. Katakan Pulau Kreta. Bapak Ibu tahu, ada kebiasaan yang tidak baik orang di Pulau Kreta ini. Makanya orang-orang di sana, saudara, sah orang Kreta, kalau mereka, saudara yang kekasih, sudah mengakui ada satu tagline mereka. Apa tagline mereka, saudara? Namanya adalah kretitso. You know kretitso? Kretitso itu adalah ciri orang Kreta. Salah satunya apa? Pembohong. Ada zina di sana, saudara. Dan laki-lakinya di sana, saudara, adalah laki-laki yang dibayar untuk kerja. Dan saudara, rata-rata orang di sana, saudara, dibayar dulu baru mau kerja. Tahu persoalan Pak di kereta ini apa, saudara? Persoalan yang paling dahsyat adalah apa? Ada jaringan-jaringan gereja rumah yang coba dirusakkan oleh orang-orang yang tak percaya Injil.
Makanya saudara, Rasul Paulus lewat Titus, saudara, mensiasati laki-laki banyak yang ditarik jadi penutua. Supaya apa? Mereka tidak mengikuti pengajaran-pengajaran yang namanya Zeus. Pak, berapa banyak kita, saudara, kita ikut ibadah ini, tapi setelah selesai ibadah ini, saudara berubah. Karena kita Kristen, betul? Orang Kreta, saudara, mereka tahu Injil. Mereka, saudara, tahu firman Tuhan. Mereka dilayani, saudara. Bahkan mereka berkata-kata tentang firman Tuhan dan Injil. Tapi mereka juga melakukan, saudara, yang kasih apa yang bertentangan dengan Injil. Mereka percaya dari Kreta, saudara, yang kasih lahirnya dewa, kepala dewa, yaitu Zeus. Laki-laki di tempat ini, saudara, di Kreta ini, bukan di sini saya bilang ya, di Kreta ini, saudara, laki-laki, saudara, yang kasih yang cukup dikatakan pemalas. Laki-laki, saudara, yang kasih ngapa-ngapain harus dibayar. Laki-laki, saudara, yang kasih apa? Mata duitan. Laki-laki, saudara, yang kasih di pulau Kreta ini, saudara, yang kasih laki-laki bayaran. Saudara, yang kasih mereka untuk berperang, saudara, dibayar, saudara, yang kasih. Ada yang salah, Pak, dengan gaji? Saya mau katakan nggak ada salah dengan gaji. Tapi kalau apa-apa, saudara, otak kita uang, maka saya percaya 1 Timotius 6 ayat 10 berkata apa? Akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Laki-laki di pulau Kreta ini jahat, Pak. Berzina, saudara, kasih nggak kebetulan. Pulau Kreta, saudara, adalah tempat lintasan, saudara. Namanya kapal-kapal ke sana kemari. Di sana pulau, saudara, yang dilintasi kapal dan saudara alat transportasi ke sana kemari. Makanya laki-laki di sana, saudara, kerjanya nggak beres. Tapi mereka juga, saudara, kasih tahu Injil. Saya nggak sedang menuduh. Ada nggak laki-laki seperti di Kreta itu di tengah-tengah kita ini hari ini? Saudara, yang dihajar, saudara, kasih di pulau Kreta ini tahu nggak Pak? Gereja rumah. Karena apa, bapak-bapak? Saya mau berkata, kalau laki-lakinya hancur, kalau saudara yang kekasih baik, imamnya hancur, maka keluarga akan hancur. Makanya ya, cuma 2 ayat, Pak, untuk laki-lakinya, tapi dalam banget. Penuh dengan iman dikatakan saudara yang kasih, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Di pulau Kreta laki-lakinya nggak sehat, Pak. Kalau laki-lakinya nggak sehat, saudara yang kasih, maka pengajaran yang diturunkan kepada keluarga dan rumah tangganya pasti nggak sehat. Pak, apa istilah tadi sama orang-orang di pulau Kreta ini? Sama-sama katakan kretitso. Apa kretitso, saudara yang kasih? Salah satu ciri mereka, saudara, pembohong. Saudara yang kasih, ada perzinahan. Saudara yang kasih, baik, pemain bayaran, saudara, mata duitan. Saya mau berkata kepada bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, jangan-jangan, saya nggak nuduh, jangan-jangan malam hari ini, saudara, haleluya, apa yang dikatakan disampaikan surat Rasul Paulus kepada jemaat saudara yang kekasih di Kreta, yang disampaikannya kepada Titus, juga disampaikan malam hari ini kepada kita di tempat ini. Jangan sampai ada laki-laki di tempat ini punya saudara yang kekasih label yang tidak bagus, seperti yang dikatakan kredit so. Bapak Ibu, saya orang Batak. Orang Batak itu terkenal, saudara, keras, betul. Terkenal terus terang. Saya percaya yang di depan saya ini terang terus. Yang setuju katakan haleluya. Amin, saudara. Terus terang. Makanya waktu pacaran cepat banget. Dia bilang sama pacarnya, "Hey Mina, sudah 3 bulan kita pacaran, kawin kita. Ada pertanyaan?" Saking terus terang. Tangkap, saudara. Orang Batak itu, saudara yang kekasih, dia kan di mana-mana saudara yang kekasih langsung ya udah terkenal, saudara. Lihat baik, saudara, ya kan, darah Batak. Pasti saudara yang kasih kalau merantau ke Jakarta, saudara, zaman dulu saudara yang kasih pasti mampir di Pulau Gadung. Kalau belum mampir Pulau Gadung, kayaknya nggak sah. Dulu, Pak, ya. Sekarang nggak lagi. Betul nggak? Nah, saudara, maaf ya, orang Batak dulu saya contohkan, baru nanti orang Papua. Yang sana samping kiri, biar aman pulang Bapak ini. Pak, itu orang Batak. Ada berapa banyak kita orang Timur, saudara? Ada banyak label-label yang dilabelin orang nggak bagus, betul? Betul, Pak? Saya tidak setuju label ini. Karena tidak semua orang Timur seperti itu. Orang Kreta, Pak, dilabelin kredit so, pembohong, mereka berzina,
Saya nggak setuju, saudara, ada label yang nggak benar. Karena semua saudara kasih, orang manapun saudara, Tuhan cinta kepada kita. Amin. Tapi begini Pak, kita tidak bisa larang orang melabeling kita, betul nggak? Yang paling penting saudara dikatakan ayat 15 yang tadi apa saudara? Beritakan semuanya itu, nasihati dan yakinkan orang dengan segala kewibawaan. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Ternyata begini saudara kasih, kalau ayat 1 sampai ayat 8-nya saudara kasih, kita hancur-hancuran. Manner, sikap kita, moralitas kita nggak baik. Sekalipun saudara kekristenan bukan hanya bicara moralitas. Saya mau percaya, ya, saya mau berkata kepada saudara, tidak akan pernah orang bisa kamu yakinkan. Karena apa? Di mata orang kamu tidak punya wibawa, dan di mata orang kamu saudara direndah. Bapak-bapak, aman saya pulang Pak ya? Diberkati malam hari. Berkati malam hari. Puji Tuhan. Saya boleh bersaksi sedikit Pak. Kelas 4 SD saudara saya udah merokok. Kelas 6 SD saya udah kena ganja. SMP saudara sudah jual ganja. SMA sudah bandar narkoba. Saudara, sekolah saya hancur saudara. Ini berulang-ulang saya saksikan supaya orang semua dengar. Dan baik, karena kasih anugerah Tuhan ditangkap Tuhan saudara. Habis saya transaksi saudara satu ketika di Sumatera Utara di satu pulau, teman saya ditangkap semua, saya terbang ke Jakarta, bertemu dengan istri saya ditolong saudara. Sampai sekarang saya bisa berdiri di depan saudara karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Saya mau tanya sama Bapak, sama Ibu. Keputusan saya untuk mengalami yang namanya metanoia. Kenapa saudara, Bu apa namanya? Bu Evi, Bu apa? Bu Yohana. Kenapa Bu Yohana yakin banget mengundang saya kemarin? Maaf ya, saya bersaksi kepada saudara supaya saudara nangis. Bu Yohana, harusnya saudara kasih bukan bulan ini, saya bulan lalu ya. Tapi saya nggak bisa saudara. Kenapa Bu Yohana yakin banget mengundang saya ke tempat ini untuk berkhotbah? Kenapa yakin banget dia bahwa saya bisa meyakinkan saudara lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, betul? Kenapa saudara? Karena ada wibawa ilahi saudara yang terkasih yang saya sandang, yang saya jaga saudara. Ketika Bu Yohana saudara, Pak jangan katakan ini kan walau Wisma Cendrawasih kan ibadah kecil. Bapak saya mau berkata bukan masalah ibadah kecil, ibadah besar. Ibadah gak ada yang besar, gak ada yang kecil. Ini masalah firman yang saya sampaikan meyakinkan saudara enggak? Gimana kamu berbicara sama teman kamu? Jangan merokok. Ada rokok saudara di tangan. Bagaimana kamu berkata kepada teman kamu, jangan mabuk kamu mabuk. Bagaimana kamu berkata kepada temanmu, jaga kekudusan. Kamu saudara yang terkasih nggak kudus. Ibu-ibu, bagaimana kamu berkata kepada teman-teman, jangan menjelekin temanmu. Kamu terus menjerocos tuh. Lu tahu tak ibu itu? Bilang sana samping kiri ya. Tobat kamu, kalau nggak masuk neraka kamu. Gimana kita saudara yang terkasih mau saudara yang namanya saudara ada wibawa ilahi? Pak, sederhana itu. Setan mau merendahkan kita, iblis saudara. Lewat apa saudara? Ayat 1 sampai ayat 8. Saya ulangi sekali lagi. Kekristenan saudara kasih tidak hanya berbicara tentang moralitas, tapi keserupaan dengan Kristus, menuju keserupaan dengan Kristus. Tapi ternyata moralitas kita bisa merendahkan kita, betul nggak? Dan nggak bisa kita pakai untuk meyakinkan orang, itu masalahnya Pak. Kamu bilang shalom saudara, tapi miring saudara kasih. Bilang sama samping kiri kan, gua kenal orang itu dulu. Halo, saya punya tato loh Pak, tapi nggak saya tunjukin lagi. Untuk apa? Karena itu masa lalu saya. Masa lalu tidak bisa saya ubah. Yang bisa saya ubah adalah masa depan. Makanya namanya apokatastasis. Masa lalu saya nggak bisa saya ubah. Yang bisa saya ubah adalah masa depan. Ayo, amin. 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 Yang berkeluarga. Bapak, ibu yang berkeluarga. Iya kan? Datanglah beribadah. Duduk di taman sekali-sekali mesra, betul? Ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek makan pizza di taman, kakek-kakek dan nenek-nenek. Orang begitu lewat melihat saudara yang kasih, aduh mesra sekali. Makan pizza neneknya yang perempuan,
Dilihat saudara suaminya senyum. Tengok, istrinya bilang, "Papa makanlah." Ya, suaminya bilang, "Mama aja duluan." Orang ngeliatin, aduh so sweet banget, betul? Istrinya bilang lagi, saudara, "Papa makanlah pizzanya." Tiba-tiba saudara suaminya bilang, "Mama aja dulu makan pizzanya." Kenapa papa nggak mau, kata istrinya? "Mama kan masih pakai gigi palsunya, kita gantian makan." Ya sama-sama pikir, gigi palsu aja harus gantian. Betul nggak saudara? Nangkap saudara? Iya kan? Gak apa-apa saudara, rumah seperti ini di di tempat ini Wisma Cendrawasih, rumah kecil-kecil saudara, harus bersyukur, betul nggak? Asal lagu-lagu rohani, orang nyaman saudara, jangan miring terbang, nggak ada wibawa rumah tangga, betul nggak? Harusnya pagi-pagi udah ada lagu saudara kasih, betul? Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Pemasukan sama, bedanya apa? Maliaki 3:18 berkata akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Akan ada perbedaan orang fasik dengan orang benar. Kalau miring terbang, apa yang mau diberkati mereka? Satu kali ada bapak-bapak sama ibu-ibu, rumahnya rumah petak kecil. Mereka kalau mau pacaran, ada anak kecilnya. Kalau mereka mau kencan, kalau mereka malam minggu mau pandang bulan dan bintang, maka anaknya mengganggu, mama, tak bisa kencan suami istri. Maka suaminya dapat akal, saudara. Ya, dia bilang istrinya, "Papa, kita mau dong melihat bintang dan bulan." Papa main gitar kayak orang-orang kaya itu. Rumahnya kecil, di situ toilet, di situ saudara makan, di situ juga tidur. Jadi kalau mereka kencan, anaknya bangun, saudara. Suaminya punya akal. Oh, saya punya akal. Besoknya saudara kasih, gitu anaknya tidur, membuktikan bahwa anaknya tidur, dicabut dulu rambutnya saudara. Berarti anaknya sudah tidur. Kalau anaknya sudah tidur, baru mereka kencang di depan rumahnya, baru nyanyi, "Kemesraan ini janganlah cepat berlalu." Saudara, anaknya tidur saudara. Berhasil mereka malam minggu kencang. Besoknya saudara, ya, haleluya. Saudara tahu, suaminya lagi mandi, suaminya nyanyi saudara. Tadi malam asik, tadi malam asik, tadi malam asik. Istrinya lagi masak juga nyanyi. Nanti malam lagi, nanti malam lagi, nanti malam lagi. Anaknya dengar. Tiba-tiba anaknya nyaut. Begini terus, rambut tuh botak. Ternyata anaknya ngerti saudara. Bilang sama samping kiri kan, yang botak jangan tersinggung. Ya. Haleluya. Bukan soal kaya atau miskin, Pak. Tapi kita menghadirkan wibawa ilahi nggak di rumah tangga. Halo, bapak, kamu bijaksana? Istri mau bijaksana? Halo orang-orang muda, jangan ada yang merendahkan kamu. Kenapa? Orang lain setiap melihat engkau ada Kristus. Anak saya dua-dua saya bilang gitu, saudara. Ya, kita boleh, papa boleh, pendeta tidak terkenal, nggak apa-apa. Karena saya lebih baik, saudara. Ya, lebih penting bagi saya, saudara. Lebih penting bagi saya benar daripada tenar. Untuk apa tenar, saudara? Tapi tidak benar. Lebih bagus benar, meskipun tidak tenar. Amin. Ya, saudara. Tiap malam, saudara, saya doain anak saya. Saya bilang berharap sama Tuhan ya, semua karena kasih anugerah. Anak saya yang dokter, saudara, di rumah sakit Hermina Bekasi, saya bilang doakan dulu ya saya pasien-pasien supaya ketika dia nanti sembuh, ya, ketika dia sembuh dia mengucap syukur kepada Tuhan. Betul nggak? Halo ya, anak saya saudara yang Bekasi yang di Jerman, dia lagi sekolah. Tiap malam jam 12 malam saya doakan. Nanti pulang dari sini jam 12 malam. Kita 6 jam jaraknya sama Jerman. Nanti malam saya doa. Kita doa bersama. Saya nggak bisa jaga mereka. Yang saya tanamkan kepada mereka, pastikan hidupmu tetap dalam wibawa ilahi. Harus apa? Baca firman siang dan malam, renungkan, lakukan, jaga kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Bagaimana kita saudara
Malam hari ini kita diberkati semua, men. Orang tua, mama-mama, papa, anak muda. Jangan permalukan Kristus dalam kehidupan. Kristus tidak pernah ditolong. Ingat, coba bilang sama samping kiri kanan. Coba bilang sama samping kiri kanan. Ya, coba tepuk. Ya, label kita adalah sama-sama bilang, label kita adalah serupa dengan gambar Allah. Label kita adalah serupa dengan gambar Allah. Amin, saudara. Hargai Pak. Waktu semua diciptakan, dinamainya satu-satu tumbuhan langit dan bumi dan binatang. Dia berkata apa, saudara? Semua baik. Tapi waktu kita diciptakan, dia katakan apa? Teramat baik. Tofel. Saya hargai kehidupan saya karena kasih anugerah. Karena apa? Itu tidak bisa kita beli, itu tidak bisa kita bayar, tidak bisa dengan perbuatan kita. Keselamatan yang diberi. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ingat baik-baik. Ya, haleluya. Bilang sama samping kiri kanannya, jangan ada label lain dalam kehidupan kita. Harus label Kristus. Amin. Saudara nangkap? Ya. Haleluya. Amin, saudara. Bilang sama samping kiri kanannya, jangan dilabelin credit soul. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Saudara, apapun dikatakan orang lain, apapun yang dilabelkan orang lain untuk suku kita dan segala macam, kita tidak bisa jaga hati orang lain. Hati kita yang bisa kita jaga. Label saya adalah Kristus. Pekerjaan saya apapun. Kolose 3:23 berkata apa? Saya kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Saudara, ayat 24 yang dikatakan apa? Upahnya dari Tuhan. Kalau orang tua, pemazmur katakan apa? Musa berkata apa? Kita cuma 70. Pak, kita cuma 70. Kalau kuat 80. Mazmur 90 10 dikatakan apa? Kebanggaannya apa? Kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Kenapa, saudara? Lihat baik, Yesus tidak pernah berkata ikut Tuhan tanpa masalah. Ada yang berkata di sini tanpa masalah? Konglomerat pun punya masalah. Jangan engkau berkata, Pak, kami tidak punya masalah. Karena kalau kami punya masalah, kami pergi ke pegadaian. Karena pegadaian mutunya mengasapi masalah tanpa masalah. Yesus berkata apa? Yang letih lesu, berbeban berat, datang kepada Aku akan memberi kelegaan dan ketenangan. Tapi belajar dulu. Nggak langsung tenang, nggak langsung nyaman, saudara. Belajar kepada Dia. Sampai kapan kita belajar? Sampai Yesus datang kali yang kedua. Malam ini kita sepakat? Ingatkan lagi sama sampingnya. Label kita adalah Kristus. Label kita adalah Kristus. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Halo. Label kita adalah serupa dengan gambar, bukan debt collector. Amin, saudara. Amin, saudara. Apapun pekerjaan, saya mau berkata, Kristus Yesus yang menjadi gembala kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Mari katakan bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang semua sia-sia. Ku
malam ini, berapa usia? Jangan selalu menuntut yang namanya hak. Saudara selesaikan kewajiban. Karena saudara yang kekasih, yang diminta Tuhan kepada kita, saudara, adalah tanggung jawab ketika kita dipanggil nanti Tuhan. Baik engkau laki-laki, baik engkau perempuan, baik engkau anak muda, baik engkau laki-laki tua, baik engkau laki-laki muda. Malam hari ini kita diingatkan, orang-orang yang di pulau Kreta, saudara, mereka punya saudara yang kasih label yang terbaik. Apa saudara? Credit show. Mungkin ada yang melabelin kita yang tak baik, saudara. Terserah mereka. Tapi mulai hari ini, saya mau berkata, saudara, jaga kewibawaan ilahi, bobot ilahi yang ada padamu, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya apa? Mereka diyakinkan dengan apa? Firman yang kau sampaikan lewat apa? Kehidupan. Jangan saudara yang kasih orang merendahkan diri. Karena apa? Karena moralitas kita tidak benar. Kekristenan bukan bicara tentang moralitas saja, saudara. Tapi saya mau berkata, ternyata moralitas kita yang tidak benar bisa menghujat saudara yang kasih firman yang ada kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkau saudara yang butuh topangan doa, mari angkat tanganmu hari. Mari angkat tanganmu saudara. Kalau kau mau menangis, nangis saja, gak apa-apa. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku selama ini salah Tuhan. Aku selama ini banyak dosa. Tuhan, aku tahu engkau pengampun. Tuhan, hari ini aku mau hidupi Injil, kebenaran firman. Aku mau berubah. Aku mau Bapak mengalami metanoia. Kuduskan, sucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi latar belakangmu, saudara. Apapun yang menjadi pekerjaanmu, saudara. Mungkin hari-hari ini orang melabelin kamu dengan satu nama, dengan satu istilah apa. Tapi saya berkata kepada saudara, label kita adalah apa? Serupa dengan gambarnya. Selom menyebut Imam Gode. Dia memberikan saudara gelar kepada kita, saudara. Waktu kita diciptakan, rahmat, baik. Malam hari hargai anugerah Tuhan, hargai karya Allah. Supaya apa, saudara? Bobot ilahi, wibawa ilahi dalam kehidupan, dan tidak ada satupun yang bisa merendahkan, tapi tetap dengan kerendahan hati, karena kuasa Allah lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau mengurapi setiap kami yang mendengar firman hari. Sentuh hati kami, Roh Kudus ingatkan kami, supaya kami tidak menjadi orang gampangan, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang mempermalukan firman, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang terus bersandar kepada Tuhan. Ketika orang lain melihat kami, mereka melihat Kristus dalam kehidupan kami. Dan satu ketika mereka akan berkata, siapa Tuhan? Di mana gereja? Dan mereka akan diselamatkan karena karya Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Mereka mendapat laporan kehidupan karena ada satu orang percaya yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan terus memancarkan kasih dan iman budaya pada kehidupan kita. Apa selesai Tuhan? Roh Kudus ingatkan kami terus firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kepada kita. Silakan mulai Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati kebenaran firman Tuhan malam hari ini, amin. Malam hari ini kita juga akan diberkati lewat kesaksian. Saya mengundang Bapak Linder untuk bersaksi. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Linder akan membagikan kesaksian malam hari. Ya, Bapak Ibu, Bapak Linder akan memberkati kita malam hari ini dengan pujian yang dibawakan dengan bermain saxophone. Di sini boleh Bapak di depan supaya kelihatan Pak. Kasih tepuk tangan yang meriah.
Betul. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Linda. Sekali lagi kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Selamat terus melayani ya Bapak. Kita akan memberikan persembahan kita malam hari ini.
bersama-sama kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita beri kepala kita satu dalam doa. Engkau Tuhan yang telah memberkati kami dengan begitu banyaknya berkat-berkat yang sudah kami terima sampai malam hari ini Tuhan. Kini tiba saatnya Bapa kami yang memberikan sebagian kecil Tuhan dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan. Mari ajar kami senantiasa berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami senantiasa berikan dengan hati yang tulus agar persembahan yang boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Selamat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian. Kita mendengarkan